Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa melaksanakan tugas sehari-hari kalian. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kedua hari ini Ibu masih membahas bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Minggu yang lalu, kalian telah menyimak penjelasan Ibu melalui video tentang perwujudan Pancasila pada awal kemerdekaan dan perwujudan nilai Pancasila pada masa Orde Lama. Untuk hari ini kita akan membahas pada pertemuan kedua yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Sebelum kita melanjutkan pertemuan yang kedua yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi, kita lihat dulu materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan bahwa terdapat peristiwa, yaitu gerakan 30 September. Era demokrasi terpimpin di bawah pemimpin Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa 30 September tahun 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi yang di bawahnya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Begitu juga dengan Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Kekuasaan secara pasti sedikit demi sedikit mulai berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9 garis miring MPRS garis miring 1966 pada tanggal 20 Februari tahun 1967 menegaskan penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto. Nah, perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya yaitu tanggal 1 Maret tahun 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 33 garis miring MPRS garis miring tahun 1967 yang isinya yaitu mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakan pemilihan umum. Dengan begitu, akhirnya pemilu yang dilaksanakan berhasil, presidennya adalah Bapak Soeharto. Maka mulailah babak baru bagi bangsa kita, yaitu masuk pada masa Orde Baru. Nah, mari kita ikuti bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal dengan era Orde Baru dengan konsepnya adalah demokrasi Pancasila. Apa visi utamanya pemerintahan Orde Baru? Visi utamanya itu adalah ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen
dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi di masa Orde Baru ini punya cita-cita, ingin sekali melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang lebih baik lagi. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau replita dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Hal tersebut menjadikan pembangunan tumbuh dengan pesat di segala bidang di negara kita. Namun demikian, dalam perjalanannya, Orde Baru juga melakukan beberapa penyimpangan. Apa penyimpangan di masa Orde Baru? Yang pertama di bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga timbul praktek monopoli atau penguasaan ekonomi oleh sekelompok orang dan bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Yang kedua, lembaga eksekutif merupakan pengontrol utama lembaga lainnya, baik yang bersifat suprastruktur atau DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur atau LSM, partai politik, dan sebagainya. Penyimpangan yang ketiga adalah kebebasan berpolitik juga dibatasi. Ini dapat kita lihat jumlah partai politik yang ada pada waktu itu hanya 3 partai saja, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Keempat, yaitu kebebasan pers dan berpendapat dibatasi. Sehingga pada waktu itu banyak surat kabar, majalah dibredel, dicabut surat izinnya karena dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Yang kelima adalah penyimpangannya adalah terjadi penangkapan para aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah. Ini bisa kalian lihat, yaitu banyak kasus seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substansi dari kehidupan politik Indonesia. Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya hampir sama saja. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Anak-anak, perlu diketahui bahwa pada tahun 1998
terjadi gelombang unjuk rasa yang digalang gerakan mahasiswa dan dari elemen masyarakat yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Mereka menghendaki perubahan atau reformasi. Tuntutan rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang, terutama permintaan pergantian kepemimpinan nasional. Nah, kemudian akhirnya pada tanggal 2 Mei 1998, Presiden Soeharto dengan lapang dada, dengan legowo, menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka akhirnya masuklah babak baru, yaitu masa reformasi. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa reformasi? Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tetapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia. Apa dampak negatif dari kebebasan yang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Pancasila? Di antaranya adalah pola komunikasi yang tidak beretika. Seperti saat ini banyak sekali berita-berita bohong yang telah dibuat orang, sehingga orang terpancing kemarahan dan menyulut permusuhan. 2. Budaya permisif atau serba boleh. Itu contohnya yang paling gampang adalah adanya pergaulan bebas. Peredaran narkoba yang luar biasa di negara kita. Kemudian aksi anarkis dan vandalisme memicu terjadinya perpecahan. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan antar sesama warga. Contohnya, tawuran antar kampung, tawuran antar pelajar, tindak kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Berikutnya adalah pola hidup yang meniru ke ala barat-baratan. Tidak lagi sesuai dengan etika dan norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, peristiwa-peristiwa tersebut di atas dapat menimbulkan konflik antar warga dalam kehidupan masyarakat kita. Seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah berkurang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar. Seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa, dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Walaupun bangsa-bangsa di dunia semakin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain, namun persaingan antar kekuatan besar di dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita
tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini lebih penting artinya karena sebagian besar bangsa kita, termasuk masyarakat berkembang. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus menjadi semangat untuk mencapainya. Maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Mungkin kalau yang belum begitu paham, kalian bisa membaca buku paket masih dalam bab 1. Akhirul kata, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.